يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين جماعة صلاة جمعة رحمني ورحمكم الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Para jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada para jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Takwa sebagaimana dikatakan maknanya adalah anta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah, yaitu engkau melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Kau melaksanakannya karena adanya tuntunan dalil dari Allah, dan kau melaksanakannya karena engkau mengharapkan pahala dari Allah. Takwa juga artinya wa anta tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah, yaitu engkau meninggalkan segala macam kemaksiatan kepada Allah, baik itu kesyirikan, kebid'ahan ataupun dosa-dosa yang lain. Kau tinggalkan itu karena adanya larangan dari Allah, dan kau meninggalkannya karena rasa takutmu akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa wasiat-wasiat yang ingin kita sampaikan berkenaan dengan kepulangan para santri di hari ini. Semoga wasiat-wasiat berikut bermanfaat bagi diri saya pribadi dan bagi para jamaah sekalian. Wasiat yang pertama, sebagaimana tadi kita sampaikan, hendaklah kalian senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada, dan kapanpun senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Hadits Nabi SAW yang sering kita dengar, ittaqillaha haitsuma kunt, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan perkara yang dituntut di dalam agama, yang mana amalan-amalan kita semuanya akan sia-sia di sisi Allah tanpa dilandasi dengan ketakwaan. Sebagaimana Allah mengisahkan tentang dua anak Adam yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Maidah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin." Ceritakanlah tentang kisah dua anak Adam yang mereka sama-sama berkurban, mereka sama-sama melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang satu diterima oleh Allah, sedangkan yang lain tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Maka yang satu mengatakan, aku akan membunuhmu. Maka yang satu mengatakan, sesungguhnya Allah hanyalah menerima amal-amal dari orang-orang yang bertakwa kepadanya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Apakah semua orang, semua santri yang belajar agama, semuanya pasti bertakwa kepada Allah? Apakah semua orang yang lulusan pondok semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika lulus dari pondoknya? Tidak. Bahkan
orang-orang yang hidup di zaman Nabi SAW, belajar langsung dengan Nabi, bertemu dengan Nabi SAW. Di antara mereka ada yang murtad dari agama Islam sepeninggal Nabi SAW. Orang-orang yang memiliki pendidikan yang tinggi, lulus dari pondok-pondok yang hebat, diajar oleh guru-guru yang luar biasa, namun keluar menjadi penyesat umat, keluar menjadi orang-orang yang menyeru kepada kebatilan dan memerangi al-haq. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah adalah perkara yang dituntut sampai kita mati. Bukan perkaranya kita bertakwa sekarang, namun bagaimana mempertahankan ketakwaan itu sampai kita mati. Karenanya ayat yang kita baca di khutbatul hajah, yang sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah tuntut kita untuk kita bertakwa dengan sebenar-benarnya, dan takwa itu tetap kita pertahankan sampai kita diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasiat yang kedua, kita ingin mengajak para jamaah sekalian untuk merenungkan tentang waktu. Karena kelak ketika kalian pulang, kalian akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang bernama nikmat waktu. Waktu adalah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba-hambanya. Waktu adalah sebuah makhluk yang Allah ciptakan untuk seorang hamba agar beribadah kepada Allah di waktu-waktu tersebut. Namun sangat disayangkan, waktu juga ternyata nikmat yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin, banyak dilalaikan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang masyhur, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Ni'matani maghbunun alaihima katsirun minan nas." Ada dua nikmat yang banyak di antara manusia menyia-nyiakan dua nikmat tersebut. Yang pertama adalah as-sihhatu wal faragh, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu, memiliki waktu yang luang, tidak dimanfaatkan untuk beribadah, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat silih bergantinya waktu di zaman sekarang. Mungkin sebagian di antara antum baru kemarin yang masuk ke pondok ini menjadi santri baru, namun tahu-tahu sesaat lagi dia sudah mau lulus dari pesantren ini. Baru kemarin antum mungkin merasakan pertama-tama kali menikmati masa-masa sekolah, tahu-tahu sesaat lagi antum sudah lulus dari sekolah. Waktu silih berganti begitu cepat. Ini merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab." Sesungguhnya di antara penciptaan, pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam, ada tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang cerdas, bagi orang-orang yang mau merenungkannya. Waktu silih berganti dengan begitu cepat, dan ini pertanda shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebenaran dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau sampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi mengatakan salah satu tanda dekatnya hari kiamat adalah taqarubuz zaman, semakin dekatnya waktu dengan waktu. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la taqumus sa'ah hatta yataqarabaz zaman. Tidak akan tegak hari kiamat sampai waktu sangat berdekatan satu dengan yang lain. Fatakunus sanatu kasyahr, maka 1 tahun seperti seakan-akan 1 bulan. Wa yakunus syahru kal jum'ah, 1 bulan seperti 1 pekan saja. Wa takunul jum'atu kal yaum, 1 pekan seperti 1 hari. Wa yakunul yaumu kasa'ah, 1 hari seperti sesaat saja. Wa takunus sa'atu kahtirakis safa, dan 1 sesaat itu seperti terbakarnya sebuah kayu bakar. Sangat cepat waktu berlalu. Maka waktu yang Allah berikan tidak akan bisa dikembalikan kepada kita lagi. Berbeda dengan nikmat harta. Apabila kita kehilangan harta, apabila kita kehilangan uang, maka masih ada kans, masih ada peluang untuk kita mencari harta tersebut. Atau ketika kita bangkrut, usaha kita bangkrut, kita masih bisa membangun kembali usaha kita. Kita masih bisa mengupayakannya untuk membangun kembali usaha kita. Namun kalau kita kehilangan waktu, tidak ada cara untuk bisa mengembalikan waktu-waktu tersebut kepada kita. Tidak akan ada yang namanya mesin waktu sebagaimana yang sekarang diupayakan oleh orang-orang barat.
Mereka ingin untuk kembali ke masa lalu, memperbaiki apa yang mereka lakukan di masa lalu. Namun itu tidak akan terjadi. Lihat betapa orang-orang yang menyia-nyiakan waktu telah Allah kabarkan penyesalan mereka di dalam Al-Quran. Allah Azza wa Jalla mengatakan, waji'a yawma idzin bi jahannam yauma idzin yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Ketika hari kiamat didatangkan kepada mereka neraka jahanam. Tatkala itu mereka teringat dengan apa yang dulu mereka lakukan tatkala di dunia. Wa anna lahu dzikra. Namun sia-sia penyesalan yang mereka lakukan di hari tersebut. Mereka mengatakan, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Mereka menyesal, mengatakan, duhai seandainya dahulu ketika di dunia aku benar-benar berbekal mempersiapkan kehidupanku di akhirat ini. Namun apa daya penyesalan di hari kiamat, tidak ada manfaatnya bagi mereka. Karena mereka telah menyia-nyiakan waktu, nikmat waktu yang Allah berikan tatkala di dunia. Bahkan orang-orang yang menyia-nyiakan waktu, mereka memohon, mereka merengek kepada Allah untuk minta dikembalikan lagi ke dunia agar mereka bisa mengerjakan amal-amal saleh yang dulu mereka sia-siakan. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarat. Ketika datang kematian salah seorang di antara mereka, mereka mengatakan, rabbirji'un, wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia lagi. Berikan aku waktu di dunia lagi. La'alli a'malu salihan fima tarat, supaya aku bisa mengerjakan amal-amal saleh yang dulu aku tinggalkan. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Tidak. Itu hanya ucapan yang mereka ucapkan saja. Sedangkan di balik mereka barzakhun ila yaumi yub'atsun, hanyalah ada alam barzakh yang akan mereka tempati sampai hari kiamat kelak. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika kalian pulang ke rumah, kalian akan mendapati banyak waktu-waktu luang. Maka manfaatkan waktu-waktu tersebut untuk melakukan perkara-perkara yang baik di sisi Allah, perkara-perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Memurojaah kembali ilmu yang Anda pelajari, atau Anda gunakan untuk berbakti kepada kedua orang tua, atau Anda gunakan untuk perkara-perkara yang memang di situ mengundang ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali menyia-nyiakan waktu dengan perkara yang sia-sia atau perkara-perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Anda diuji ketika liburan dengan waktu luang yang Allah berikan kepada Anda. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, wasiat kita berikutnya yaitu berkaitan dengan kepulangan Anda di hari ini. Selama masa liburan, hendaklah Anda manfaatkan untuk berbakti kepada kedua orang tua Anda, untuk berbakti kepada orang tua kalian. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk supaya kita dilihat oleh Allah siapa di antara kita yang paling baik amalannya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah uji kalian untuk supaya siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Maka ini pernah ditanyakan oleh Abdullah bin Mas'ud kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Abdullah bin Mas'ud mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul amali afdal? Wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling afdal? Maka Nabi menjawab, yang pertama adalah as-salatu ala waqtiha, yaitu salat pada waktunya. Kemudian yang kedua kata Abdullah bin Mas'ud, thumma ay, kemudian apalagi ya Rasulullah? Maka yang kedua kata Nabi, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Thumma ay, kemudian apalagi ya Rasulullah? Kemudian Nabi mengatakan, qala al jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Setelah antum di sekolah ini, di pondok ini mempelajari tentang tauhid, hak Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban yang kedua setelah tauhid, sebagaimana yang Allah urutkan dalam firman-Nya, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah, Rabbmu telah menetapkan agar jangan engkau beribadah kecuali hanya kepadanya,
dan berbaktilah, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Mungkin sekarang di antara Anda, di antara kalian, ada yang masuk pondok ini, belajar di sekolah ini karena paksaan dari orang tua. Mungkin ada di antara antum yang gak suka, namun yakinilah bahwasanya ketika Anda bersabar belajar di sini demi untuk mentaati kedua orang tua Anda, maka sejatinya Anda sedang merealisasikan tauhid dengan benar. Karena tauhid yang Anda pelajari selama ini adalah beribadah kepada Allah, yaitu tatkala Allah memerintahkan sesuatu, maka taati sesuatu itu. Allah perintahkan Anda untuk berbakti kepada kedua orang tua, maka taati itu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang punya jiwa tauhid, dia akan senantiasa berbakti sama orang tuanya. Meskipun mungkin orang tuanya jahat, meskipun mungkin orang tuanya nggak perhatian, meskipun mungkin orang tuanya naudzubillah menelantarkan dia, namun seorang anak yang punya jiwa tauhid, betapapun perbuatan orang tua kepada dia, dia tetap berbakti sama orang tuanya. Karena baktinya dia kepada orang tua bukan karena orang tua, tapi baktinya dia kepada orang tua adalah karena Rabbku memerintahkan aku untuk berbakti sama orang tua, dan aku adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka hubungan anak dengan orang tua di dalam Islam bukan hubungan timbal balik. Kalau orang tua baik, maka saya baik. Tapi kalau orang tua jahat, maka saya nggak akan mau berbuat baik kepadanya. Tidak, itu konsepnya orang-orang kufar. Konsepnya orang-orang barat. Berbakti sama orang tua hanya sekedar tabadul manafi', hanya sebatas membalas jasa orang-orang tua. Tidak. Tapi di dalam Islam, seorang berbakti sama orang tua karena ibadah kepada Allah, karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Orang tua adalah sebab kenapa kita ada di atas muka bumi ini. Allah menciptakan kita dengan sebab orang tua tersebut. Seorang dikisahkan di zaman Khalifah Umar ibn Khattab membawa orang tuanya tawaf dari Yaman menuju ke Ka'bah untuk tawaf di Baitullah dengan menggendong ibunya. Kemudian setelah itu dia berkata kepada Umar ibn Khattab, "Aturani qad jazaituha." Wahai Umar ibn Khattab, apakah kau melihat aku sudah membalas jasa orang tuaku? Kata Umar ibn Khattab, "La, walau talaqatan min talaqatiha." Tidak. Satu rasa sakit yang diderita sama ibumu ketika melahirkanmu belum bisa kau balaskan. Padahal dia sudah membopong ibunya untuk tawaf dari Yaman menuju ke Ka'bah. Tetap tidak bisa membalas jasa orang tuanya. Mungkin ada di antara sebagian Anda taat sama orang tua karena takut kalau orang tua marah nanti nggak dikasih uang jajan. Takut sama hukuman-hukuman orang tua. Namun yakini, ketika kelak Anda yang berada di posisi terbalik, justru orang tua Anda yang sudah lemah, sudah sepuh, Anda menjadi orang sukses, Anda menjadi orang yang kaya raya, disitulah diuji seorang anak. Allah Azza wa Jalla mengatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāhadz dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kama rabbayani shaghīrā." Ketika seorang orang tua sudah dalam usia yang sepuh, dalam usia yang lemah, justru ketika itu seorang anak yang sudah sukses diuji dengan orang tuanya. Maka orang yang bertauhid, kembali kepada tadi, orang yang bertauhid, dia akan tetap sayang kepada orang tuanya. Dia akan tetap berbuat baik kepada orang tuanya dikala orang tuanya dalam usia sepuh. Ingatlah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masa-masa liburan adalah masa-masa di mana Anda bisa menghabiskan banyak waktu untuk bersama orang tua Anda. Bersama ibu Anda, tidak ada jaminan orang tua Anda masih tetap membersamai Anda. Ada orang tua yang jerih payah untuk menyekolahkan anaknya, memasukkan anaknya, mendidik anaknya dengan pendidikan terbaik. Mereka bekerja siang dan malam untuk bisa supaya anaknya terdidik dengan baik. Maka pendidikan antum, belajarnya antum, seriusnya antum di tempat ini, itu adalah bentuk bakti antum kepada kedua orang tua Anda. Maka jangan sia-siakan perjuangan kedua orang tua Anda untuk mendidik Anda. Terus berbuat baik kepada mereka, terus berbakti kepada mereka, namun selama itu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan,
wa in amaraka, atau kata Allah Subhanahu wa taala, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ketika mereka memaksamu untuk bermaksiat, untuk berbuat syirik, untuk berbuat bid'ah dan perkara-perkara lain yang dimungkari oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan ditaati, tapi tetap pergauli mereka dengan baik. Inilah beberapa wasiat-wasiat yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ats-tsabat, keistiqomahan untuk bisa berpegang dengan agama ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita dan kepada antum semuanya untuk bisa melewati masa-masa ujian, diuji dengan waktu, diuji dengan orang tua, dan diuji dengan perkara-perkara yang lain untuk tetap bisa bersabar memegang agama ini dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u laka bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa qumu li salatikum yarhamukumullah.